Kita beralih ke informasi lain. Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial tiba di Gedung Merah Putih atau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu pagi pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial tiba di Gedung KPK pada Sabtu kemarin setelah dijemput oleh penyidik KPK dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sebelumnya, KPK menetapkan M. Syahrial sebagai tersangka atas kasus dugaan menyuap oknum penyidik KPK asal Polri berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai. KPK langsung menahan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial selama 20 hari di rutan KPK untuk kepentingan penyidikan kasus suap penyidik KPK. KPK menyebut jika M. Syahrial meminta kepada penyidik KPK Stefanus Robin Patuju untuk membantu menghentikan kasus penyidikan dugaan suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai dengan memberikan uang senilai 1,3 miliar rupiah. Tak hanya menetapkan Wali Kota Tanjung Balai sebagai tersangka, Saudara, KPK juga menetapkan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dan seorang pengacara bernama Maskur Husain sebagai tersangka. Penyidik KPK dari unsur polisi Stefanus Robin Patuju diduga mendapat uang senilai 1,3 miliar rupiah secara bertahap dari Wali Kota Tanjung Balai agar penyidikan perkara suap di Pemkot Tanjung Balai dihentikan. Dalam kasus dugaan suap ini, nama Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, disebut oleh Ketua KPK memfasilitasi pertemuan penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai tersebut. Terkait peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dalam kasus suap penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjung Balai Syahrial, KPK mengatakan akan memeriksa semua saksi terkait peran Aziz Syamsuddin. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan KPK masih menyelidiki motif Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang membantu memperkenalkan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dengan Wali Kota Tanjung Balai Syahrial. Firly mengatakan KPK akan mengungkap kasus ini secara tuntas. Menurutnya KPK tidak akan pandang bulu untuk menangkap siapapun yang dianggap bersalah dalam kasus ini. Sementara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR masih menunggu perkembangan proses kasus penyuapan penyidik KPK yang menyeret nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan akan menghormati asas praduga tidak bersalah. Kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk mengungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan oleh saudara Aceh sebagai Wakil Ketua DPR RI. Nanti setelah itu tentu kita akan lihat perbuatannya apa, keterangan saksinya bagaimana, bukti lain apa, petunjuknya apa, dokumennya apa. Karena unsur pembinaan harus dipenuhi. Kami berbicara tentang kecukupan bukti. Kenapa asas tugas pokok KPK? Ya, terkait kasus ditangkapnya penyidik KPK di mana disebut-sebut ada nama Wakil Ketua DPR. Pertama kami sampaikan bahwa tentu MKD harus menghormati azas praduga tidak bersalah. Ya. Kita tidak mau mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi-asumsi. Kita persilahkan KPK bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kita tidak boleh mendahului KPK. Jadi nanti kalau sudah ada hasil kerja KPK baru kita bisa nilai dan tentukan sikap.